Itu berlaku juga bagi semua jiwa-jiwa yang tinggal sendirian sebab para imam menolak untuk menopang mereka, untuk merawat mereka, untuk mengasihi mereka, dengan melanggar misi mereka, yang adalah mengatakan dan melakukan apa yang aku katakan dan lakukan, yakni, datanglah kepadaku, kamu semua, dan aku akan menghantarmu kepada Allah. Pergilah dalam damai, sekarang, dan Allah besertamu. Khalayak ramai bubar perlahan, menuju rumah-rumah kecil mereka. Juga Yohanes dari Endor bangkit. Ia tadi membuat catatan sepanjang Yesus berbicara dan sebab memeriksa apa yang sudah dia tulis. Dia menjadi merah padam dekat perapian. Namun Yesus menghentikannya dengan berkata, "Tinggallah sebentar bersama gurumu." Dan ia membuatnya dekat dengannya hingga mereka semua sudah pergi. Marilah kita pergi hingga ke batu karang itu yang dekat air. Bulan tinggi di langit dan kita dapat melihat jalan kita. Yohanes taat tanpa membantah. Mereka beranjak pergi dari rumah-rumah itu sekitar 200 meter dan duduk di sebuah batu raksasa, yang tidak aku ketahui apakah itu adalah reruntuhan sebuah dermaga, ataukah percabangan ekstrim dari sebuah tebing yang jatuh masuk ke dalam lautan, ataukah reruntuhan dari salah satu rumah-rumah kecil itu yang ditelan air yang selama berabad-abad semakin maju ke pantai. Aku tahu bahwa sementara dari pantai kecil itu adalah mungkin untuk memanjat ke batu karang, dengan memanfaatkan rongga-rongga dan tonjolan-tonjolan batu, yang membentuk semacam suatu anak-anak tangga. Di sisi pantai pemandangannya adalah sebuah tebing terjal yang berakhir di lautan biru. Karena air pasang, separuh batu karang dikelilingi air, yang bergemuruh dan dengan lembut menghantam halangan dan lalu undur diri dengan suara desahan yang berat, menjadi hening sejenak, lalu mulai dari awal kembali, dengan gerakan-gerakan teratur dan suara tamparan, desahan dan jeda, bagai suatu musik sinkopasi. Mereka duduk di tempat paling puncak dari batu raksasa yang diterjang lautan. Bulan menggalurkan sebuah jalan keperakan di permukaan air dan lautan tampak biru gelap di bawah sinar rembulan. Sementara sebelum bulan terbit, lautan bagai suatu hamparan kehitaman yang luas di kegelapan malam. Yohanes, tidakkah kau mengatakan pada gurumu alasan mengapa tubuhmu menderita? Engkau tahu, Tuhanku, tetapi janganlah katakan, dia menderita. Katakan saja, dia tengah dimakan abis. Itu lebih tepat, dan engkau tahu, dan engkau juga tahu bahwa dia tengah dimakan abis oleh sukacita. Terima kasih kepadamu, Tuhan. Aku mengenali diriku sendiri juga, dalam lumpur yang menjadi api. Tetapi aku tidak akan punya waktu untuk menjolakkan batu-batu. Aku akan segera mati. Aku sudah menderita terlalu hebat melalui kedengkian dunia dan aku bersukacita terlalu hebat oleh karena kasih kepada Allah. Tetapi aku tidak menyesali hidup. Aku bisa saja berdosa lagi di sini, atau gagal dalam misi yang engkau takdirkan atas kami. Aku sudah gagal 2 kali dalam hidupku, dalam misiku sebagai seorang guru, sebab seharusnya aku dapat mencari tahu apa yang diperlukan guna menyempurnakan diriku dan aku tidak melatih diriku. Dalam misiku sebagai seorang suami, sebab aku tidak dapat membentuk istriku yang adalah logis. Sebab aku tidak dapat menyempurnakan diriku sendiri, aku juga tidak dapat menyempurnakannya. Aku bisa saja gagal dalam misiku sebagai seorang murid, dan aku tidak mau gagal dengan engkau. Oleh karenanya, diberkatilah kematian jika ia datang untuk membawaku ke tempat di mana orang tidak lagi dapat berdosa. Tetapi, jika aku tidak ditakdirkan untuk menjadi seorang murid yang mengajar, aku akan menjadi seorang murid yang berkurban, yang takdirnya lebih serupa dengan takdirmu. Engkau mengatakannya sore ini, membakar diri kita sendiri sebagai hal yang pertama. Yohanes, apakah itu suatu takdir yang kau derita? Atau apakah itu suatu persembahan yang kau buat? Suatu persembahan yang aku buat, jika Allah tidak memandang hina lumpur yang sudah menjadi api. Yohanes, kau melakukan banyak penitensi. Para kudus melakukannya, engkau adalah yang pertama. Maka adalah adil bahwa dia sepatutnya melakukannya, dia yang punya begitu banyak untuk dilunasi. Tetapi apakah engkau pikir bahwa persembahanku tidak menyukakan Allah?
Apakah engkau melarangku melakukannya? Aku tidak pernah ikut campur dalam kerinduan baik dari suatu jiwa yang mengasihi. Aku datang untuk mengkhotbahkan melalui fakta-fakta aktual bahwa penderitaan adalah silih dan duka cita penebusan. Aku tidak dapat menyangkal diriku sendiri. Terima kasih, Tuhan. Itu akan menjadi misiku. Apa yang sudah kau tulis, Yohanes? Oh, Guru. Terkadang muncul dalam diri si tua Felix ini kebiasaan-kebiasaannya sebagai seorang guru. Aku memikirkan Marjiam. Dia punya sepanjang hidupnya untuk mewartakan engkau. Tetapi sebab usianya, dia tidak di sini untuk mendengarkan khotbah-khotbahmu. Aku pikir aku sebaiknya menuliskan pengajaran-pengajaran tertentu yang engkau sampaikan kepada kami dan yang tidak dia dengar. Sebab dia asyik bermain, atau dia nunjau bersama salah seorang dari kita. Ada begitu banyak kebijaksanaan dalam sabdamu, juga dalam yang tampaknya paling remeh. Percakapan-percakapan keseharianmu adalah suatu pelajaran mengenai hal-hal setiap hari dan setiap manusia, mengenai yang tampaknya paling remeh dalam hidup, yang bagaimanapun adalah yang paling penting, sebab dengan menumpuknya hal-hal itu akan membentuk suatu beban berat, yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, penyerahan diri untuk ditanggung secara kudus. Adalah lebih mudah untuk melakukan satu saja perbuatan besar yang heroik daripada 1000 perbuatan kecil yang untuknya suatu kehadiran terus-menerus dari keutamaan dibutuhkan. Dan meski begitu, orang tidak akan sampai pada suatu perbuatan besar, baik dalam perbuatan baik maupun buruk. Aku mengetahuinya melalui pengalaman sehubungan dengan kejahatan, terkecuali orang menimbun banyak perbuatan-perbuatan kecil, yang tampaknya remeh. Aku mulai membunuh ketika capai akan perbuatan main-main istriku. Aku memandang sebelah mata padanya untuk pertama kalinya. Aku telah menuliskan pengajaran-pengajaran singkatmu untuk Marjiam. Dan sore ini aku ingin membuat satu catatan mengenai pengajaran agungmu. Aku akan meninggalkan karyaku untuk si bocah, supaya dia dapat mengenangkan aku, si guru tua, dan dia dapat memiliki apa yang jika tidak demikian tidak akan pernah dimilikinya. Sabdamu, suatu harta pusaka yang mengagumkan baginya. Apakah engkau mengizinkanku? Ya, Yohanes. Tetapi tinggallah dalam damai sepenuhnya, seperti lautan ini. Lihat, akan terlalu panas bagimu untuk berkelana di bawah terik matahari, dan kehidupan apostolik sangatlah berat. Kau sudah berjuang begitu banyak dalam hidup. Sekarang Allah memanggilmu kepada dirinya dalam sinar rembulan yang damai ini yang membuat segalanya tenang dan murni. Majulah dalam kebaikan Allah. Aku dapat katakan padamu, Allah berkenan padamu. Yohanes dari Endor meraih tangan Yesus, menciumnya dan berbisik, dan walau demikian akan sungguh indah dapat mengatakan kepada dunia, datanglah kepada Yesus. Kau akan mengatakannya dari Firdaus, di mana kau akan juga menjadi sebuah cermin yang membakar. Marilah kita pergi, Yohanes. Aku ingin membaca apa yang sudah kau tuliskan. Ini, Tuhan, dan esok hari aku akan memberimu gulungan lainnya di mana aku menuliskan sabda-sabda lainnya. Mereka turun dari batu raksasa itu, dan dalam cahaya rembulan yang paling cemerlang, yang telah mengubah pantai yang berkerikil menjadi keperakan, mereka kembali ke rumah-rumah kecil. Mereka saling mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, Yohanes dengan berlutut, Yesus memberkatinya dengan tangannya ditumpangkan di atas kepalanya dan memberinya damainya.